حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para senior, beserta seluruh keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya, kita yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, ilahuna wa ilahukum ilahun wahid. Allah Tuhan semesta alam, satu-satunya sesembahan yang wajib untuk kita ibadahi, satu-satunya Tuhan yang wajib untuk kita taati. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, bahkan Allah yang telah memberikan nikmat untuk kita sehingga pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, kita berada dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik dalam rangka membicarakan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang sedang kita kerjakan dijadikan oleh Allah min a'mali syakirin, sebagai amalnya ahli syukur, yang kelak termasuk di antara tiket kita untuk menjadi minal faizin, hamba-hamba Allah yang beruntung di akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita haturkan pula salawat ma salam kepada Nabi, suri tauladan kita semuanya. Kita berharap syafaat di hari kiamat dan kebersamaan untuk bisa mengiringi beliau masuk ke dalam surga. Namun dengan syarat kita harus beramal, harus beragama, harus beribadah kepada Allah dengan betul-betul mengikuti Nabi. Maka kita pelajari beliau, kita pelajari sejarah hidup beliau, kita pelajari peninggalan beliau berupa hadis dan sunnah. Kita pun juga mempelajari tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan semuanya itu upaya nyata kita untuk kita merajut kebahagiaan di akhirat. Dengan kita banyak mengikuti Nabi, berarti kita sedang meniti jalan kebaikan dan sedang meningkatkan kualitas kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas jalan Nabi, dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah melegalkan untuk kita syafaat beliau alaihi salatu wa afdalu taslim, salawatullahi wa salamuhu alaihi, Allahumma amin. Ibu sekalian yang kami hormati, bulan yang lalu, tepatnya di akhir bulan, kita bertemu dalam rangka bersama-sama ngaji tentang kitab Mi'at Mukhalafat allati taqa'u fihal katsir minan nisa, 100 dosa yang masih terjadi di kalangan kaum wanita, ditulis oleh ulama kita Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi, yang mana kita masih berada dalam bahasan penyimpangan dan dosa dalam rumah tangga, yaitu dalam permasalahan keluarga. Terakhir ke-37, membenci anak wanita. Niki nggih salah, niki nggih dosa. Kita lanjutkan sebagaimana kita agendakan poin atau nomor ke-38.
Ibu-ibu bisa disimak bukunya poin atau nomor ke-38. Kalau di tempat saya halaman 103. Yang belum ngagem buku atau kitabnya, silahkan foto punya temannya. Disampaikan nomor 38, termasuk penyimpangan yaitu kesalahan yang berimbas dosa dalam permasalahan keluarga adalah tidak adil dalam memperlakukan anak. Karena kebanyakan orang itu anaknya lebih dari satu, dan kita berstatus sebagai anak dari orang tua kita. Selamanya kita adalah anak orang tua kita, walaupun kita sekarang sudah berstatus sebagai orang tua pula. Sehingga kehidupan itu ngelusur atau akan berganti, akan berpindah dan akan diwarisi. Disebutkan masalah ini karena sering terjadi, terutama sebabnya itu karena perbedaan jenis kelamin. Biasanya orang yang pengen anak lanang niku lebih sayang ketika punya anak perempuan. Artinya anak perempuannya banyak, anak lakinya satu, biasanya ini diistimewakan. Kadang juga kebalikannya, ada orang yang pengen anak perempuan dan anaknya itu laki-laki, kok punya anak perempuan, ini biasanya juga diistimewakan. Ini yang harus kita tata, ini yang harus kita kondisikan. Keistimewaan itu sama, apa yang harus kita tunaikan itu sama. Maka itu Islam menggariskan keadilan, karena keadilan ini merupakan poros dari kebaikan. Orang kalau sudah punya sisi ketidakadilan, itu selamanya dalam keadaan bagaimanapun, di situasi yang seperti apapun, untuk adil itu susah. Dan bahkan kebenaran itu bisa tertutup, Ibu. Karena ketidakadilan itu, kebenaran itu bisa tertutup. Ini nyata. Menghukum orang tegas, menghukum keluarga kurang tegas, karena memang masih keluarga sehingga keadilan itu tidak bisa maksimal. Dan yang seperti itu ada. Disebutkan di dalam kitab, dengan keadilan langit dan bumi itu tegak. Karena keadilan langit dan bumi juga teratur. Sebaliknya, karena ketidakadilan maka keduanya menjadi rusak dan binasa. Sehingga yang di dalamnya itu semuanya akan menjadi porak-poranda karena ketidakadilan. Dan rupanya ketidakadilan itu seiring berjalannya waktu semakin merajalela, sehingga keadilan itu seakan-akan barang yang langka. Maka mari kita mulai dari majelis kita harus adil. Ya. Kita harus adil. Kalau pengen tempat di depan, datang dulu. Kalau tidak nyesel ya tidak apa-apa. Ini termasuk bentuk keadilan. Gitu apa nggih? Pengen ngadep ustadz sing pas gitu kok dhisik. Ya. Kalau tidak ya keadilan ini. Ya, setuju nggih? Nggih. Yang penting semuanya bisa menjangkau. Ya. Selanjutnya, wajib bagi seorang wanita muslimah adil dalam memperlakukan putra-putranya. Jadi anak-anak wanita muslimah itu harus diperlakukan seadil mungkin. Laki, perempuan, semuanya, 2, 3 dan seterusnya. Jadi harus diperlakukan dengan adil. Sehingga semua itu anak kesayangan kita. Semua itu adalah buah hati kita. Semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya amanah. Walaupun anugerah itu dinikmati, amanah niku bakal dipertanggungjawabkan. Maka tidak boleh dibedakan. Ya. Wanita muslimah tidak boleh berbuat dolim kepada sebagian mereka dan menghalangi sebagian hak-hak mereka. Tidak boleh kita berbuat dolim kepada anak-anak kita. Intinya wanita muslimah wajib berusaha maksimal
yaitu semaksimal mungkin untuk berlaku adil kepada mereka. Mungkin kita bertanya, Pak Ustadz, kenapa kok wanita muslimah? Lah bapak arek-arek mboten diceluk gitu ya. Karena memang ketika bapak ini beraktivitas, karena beban itu ada di pundak mereka, walaupun panjenengan ini juga tidak ringan tugasnya. Itu yang sering gembul, sering berinteraksi, itu di rumah itu biasanya ya ibu-ibu. Ya, biasanya itu ibu-ibu. Nggih napa nggih? Kecuali mondok. Ya. Nanti nengoknya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, liburnya 6 bulan sekali, ini lain. Tapi kalau di rumah yang sering bergembul itu ya ibu. Ya. Di rumah itu yang sering berinteraksi panjenengan. Disebutkan kisah dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi ini pernah berkata, diriwayatkan oleh banyak ulama, termasuk ada di hadisnya Imam Bukhari. Ibuku menanyakan kepada bapakku tentang sebagian hartanya yang telah diberikan kepadaku. Ibu di sini statusnya adalah ibu sambung. Ya. Ibunya di sini statusnya adalah ibu sambung. Dan dalam warisan, memang kalau laki-laki meninggal dunia, istri itu mendapatkan 1/8. Walaupun nanti dalam aplikasinya itu semuanya itu diserahkan dulu ke ibu. Tapi dalam Islam harus didudukkan hukumnya. Ya, biasanya seperti itu. Wes, biar dipakai oleh orang tua. Nanti juga akan menurun kepada anak-anaknya. Dan rata-rata ibu itu mboten koluan. Ya. Mboten tegoan. Tidak mentoloan. Ya. Karena memang sudah bukan waktunya. Waktunya adalah banyak berzikir, banyak tobat, kata ngamal. Nggih napa nggih? Seneng pun kliwat seneng. Melihat anaknya senang dan bahagia itu kesenangan dan kebahagiaan tersendiri. Sehingga wanita yang sudah punya anak keturunan bahkan gak ada putra wayah, itu normalnya ya seperti itu. Berarti kalau di luar itu memang nyun sewu dalam tanda kutip mboten patek gitu ya. Dalam tanda kutip mboten patek. Karena ada sebagian orang seperti itu sehingga menjadi masalah. Ya, karepe niku sik gede. Ya. Jadi ceritanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ibunya menanyakan kepada bapaknya tentang sebagian hartanya yang diberikan kepada Nu'man tadi. Namun bapak saya tetap pada pendiriannya untuk memberikan hartanya pada saya. Maka ibu berkata, ibu sambungnya, aku tidak rela sampai engkau mempersaksikannya di hadapan Nabi. Suamiku, mari ini kita bawa kepada Nabi SAW. Dan ini langkah yang tepat. Nabi itu adalah sumbernya hukum karena dititipi oleh Allah, pesuruhnya Allah, yang paling ngerti tentang agama ini. Ya, kalau sekarang dibawa kepada ulama. Ya, kalau sekarang dibawa kepada orang alim. Dulu saat Nabi masih ada, dibawa kepada Nabi. Selanjutnya, maka bapakku waktu itu aku masih kecil. Bapakku mengajakku menemui Nabi kemudian berkata, sesungguhnya ibunya yang bernama binti Rawahah bertanya kepadaku tentang pemberian yang telah diberikan kepada anak ini. Maka beliau bersabda, Nabi bertanya, apakah engkau memiliki anak selain ini? Maksudnya selain Nu'man. Jawaban bapak, iya benar. Beliau kemudian bersabda, jangan kau minta dariku untuk menjadi saksi dalam berbuat dosa. Nabi tidak mau mengiyakan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak adil. Sehingga semuanya ini kalau dibangun dengan keadilan insya Allah akan tegak. Tapi ketika keadilan tidak ada lagi, runtuh semuanya. Ya. Dan hari kiamat nanti tidak ada keadilan, maka Allah menurunkan, menegakkan keadilannya berupa hancurnya semesta. Ya. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang adil. Orang yang adil itu disebut orang yang muksid, orang yang betul-betul proporsional. Namanya orang muksid. Sehingga di lafadz beberapa ayat Allah itu yuhibbul muksidin, mencintai orang-orang yang adil. Allah itu mencintai orang-orang yang adil.
Pun adil napa dereng isu wau? Sampun nggih. Alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat yang lain, ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Perawi hadis berkata, perawi itu maksudnya antara Imam Muslim sampai dengan sahabat Nabi itu lewat perawi. Sehingga dalam bahasanya yang sederhana disebut dengan silsilah sanad. Adapun teksnya hadis itu namanya matan. Jalurnya, perawinya itu namanya sanad. Kados kula ngeten iki. Ngaturaken dateng panjenengan sesuatu, panjenengan mirengaken, di rumah ngaturaken, kemudian ada yang mirengaken, diaturkan sampai terakhir yang mendengar, itu teks yang dibawain namanya ya hadis, tapi bukan hadis Nabi. Niki adalah omongan saya. Lah, yang membawakan ini kalau amanah berarti sip, kalau tidak ya bisa berubah. Lah zaman dulu itu luar biasa, ndak ada rekaman tapi bisa persis, ndak ada alat tapi bisa plek. Zaman sakniki, apal hadis pinten kita? Ibu, kita apal hadis pinten? Atau jangan-jangan enten hadis 5 ngoten akhirnya dibeto kula njenengan sing 9 napa sing 4 jadi dhaif. Sahih mek setunggal. Ya. Mulai diragukan yang membawakan hadis tadi. Ya. Jadi hadis itu seperti itu. Perawi hadis menyampaikan, sesungguhnya bapaknya telah datang bersama dirinya menemui Rasul, yaitu maksudnya Basir membawa putranya Nu'man itu. Kemudian berkata, aku telah memberikan hartaku kepada anak ini. Rasulullah bertanya, apakah setiap anakmu mendapatkan pemberian seperti itu? Dijawab, tidak ya Rasul. Maka Rasul bersabda, kembalikan hartanya. Tidak sah seperti itu. Ya. Jadi harus mendapatkan takaran sebagaimana hitungannya dalam Islam. Ini pesannya Nabi SAW. Beliau menegakkan keadilan dimanapun beliau berada. Bahkan ada satu sabda yang disebutkan oleh Imam Muslim itu, laukanat Fatimatu binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah anaknya Nabi, yaitu anakku sendiri, mencuri dan itu sudah sampai batas ukuran untuk dihukum dalam pencurian, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini keadilan Nabi dan bukan omong kosong. Ya. Hanya saja Fatimah itu bukan pencuri. Ya. Sekarang kan tidak. Kadang omongan itu viral karena memang menjadi sebuah pencitraan. Tapi nanti dalam kenyataan niku omongan dulu beda dengan omongan sekarang. Ini kan model dhewe. Ya. Sehingga alasannya nanti akhirnya diposoni ben gugur dulu yang pernah diomongkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, disebutkan dalam kitab Sunan oleh Imam Abu Dawud, sesungguhnya mereka juga mempunyai hak terhadapmu, yaitu hendaknya kau berlaku adil terhadap mereka. Demikian pula engkau memiliki hak atas mereka, yaitu agar mereka berbuat baik kepadamu. Jadi satu dengan yang lain terikat oleh hak dan kewajiban. Ketika orang sudah menunaikan kewajiban, haknya bakal didapat. Dan orang yang sudah mendapatkan haknya, kewajibannya itu harus dinomor satukan. Kadang orang itu tidak HE dijaluk nemen, kewajibannya dikerek-kerek nih. Enten mboten? Nggih, kelalen. Ya, kalau bahasa majelis taklim, afwan ngapunten ya. Ini jurus yang paling manjur. Afwan kula lupa, kula supe ya. Dalam hal seperti itu ya diafwani, tapi nggih di ngapura, tapi urusan itu tetap berjalan, tetap berlanjut. Berbuat adil terhadap mereka, yaitu anak-anak, berarti memberikan yang sama kepada mereka dalam masalah pemberian. Jangan dibeda-bedakan. Termasuk ibu-ibu yang sudah punya mantu, artinya anak-anaknya sudah pada berumah tangga ya. Kalau memberikan pemberian ya yang sama. Kalau memberikan pemberian yang sama,
Kecuali nanti anak-anak memberikan arahan, misalkan panen gedang 5, anaknya 3. Lah anak yang satu ngomong kayak nom masai lah anaknya oke bu, gitu. Akhirnya masih dikai rong jurung, adike sak jurung. Ini tidak apa-apa, karena dengan kerelaan, fair, tidak ada masalah. Walaupun kadang arek-arek teko niku mek nggo titik mengke muliye, nggih, termasuk kula. Ya memang orang tua itu apa ya istilahnya itu tarak punan nggih. Hal-hal yang sifatnya konsumtif itu sudah lali, bahkan disimpan kok gara arek lek mulih. Ya. Ndak ada kita ini yang orang tua itu sampai 4 sehat 5 sempurna pol-polan mboten enten. Sing cilik niki sing duduti usia pertumbuhan itu yang penting. Biasanya gedang diimbu kayak putune nggih. Pitik-pitik dipakani nggih kalau sudah besar dibeleh ngenteni anake kalih mantune, ngenteni putune ya. Nah, ini jenengan ya. Tapi tetap kita gunakan prinsip keadilan. Pemberian harus adil, hadiah harus adil, kasih sayang juga demikian. Walaupun hati ini nggak bisa ditutupi, tapi pun diketok-ketok nih, terus banding-banding nih ya, jangan seperti itu. Hati niki loro. Misalnya punya anak perempuan berapa ngoten, ngomong ke anaknya sing paling gati kok malah ora teko, loro mboten atine, madet begitu langsung. Walah bu lah selama iki ya sing paling gati sing tak enteni malah ora teko, maksudnya mbaknya atau adiknya gitu loh. Lah sing eneng mau langsung domblong kabeh ya, karena omongan seperti itu. Cinta itu memang tidak bisa untuk dibatasi, tapi disembunyikan itu lebih baik agar tidak memunculkan pengaruh-pengaruh setan. Makanya dulu Nabi Yakub itu ya tidak tepat ketika Nabi Yusuf begitu disayanginya dengan perlakuan yang berbeda. Akhirnya setan ini ngompori dulur-dulurnya, disingkirkan Nabi Yusuf. Tapi itu ada hikmah tersendiri dan itu memang sudah suratan takdir. Kita jangan seperti itu, daripada nanti ada hal-hal yang tidak. Sehingga pun diomong-omong nih, mantu nggih ngoten. Lek mantu kae iki kae, lek mantu sing iki anu jangan. Ya, jangan. Namanya orang itu kebaikan itu pasti diperlukan, Allah akan menolongnya. Ya, pasti saat diperlukan Allah itu akan memberikan pertolongan. Selanjutnya juga dalam perlindungan. Ya. Karena ada orang itu ketika anaknya pulah wong tuwek mboten melok kepradah, sampai enggak ngakui kalau itu anaknya. Padahal juga butuh perlindungan, sekiranya tidak salah, mbuh babano itu bukan anak saya, padahal juga anaknya. Tapi kalau anak yang lain dibela sampai mati-matian, ini juga keliru, ini tidak adil. Ya, yang seperti ini tidak adil. Bagaimanapun anak ya tetap anak, orang tua itu ya tetap juga orang tua. Jadi bukan hanya anak yang tidak mengakui orang tua, tapi ada orang tua yang gengsi untuk mengakui, membela, melindungi anak-anaknya. Enten mboten? Enten. Bahkan ada orang tua itu yang nggak mau dipanggil ibu, jaluke diceluk mbak. Ya. Nggak mau dipanggil ibu, nggak mau dipanggil mama, nggak mau dipanggil umi, tapi jaluke dipanggil mbak. Ada. Ya. Yang seperti itu ada. Karena memang lahirnya itu tidak dikehendaki, artinya di luar pernikahan. Dan anak itu tidak tahu, sampai mati kemudian anak itu tidak tahu. Ternyata mak ini adalah mbae. Mbak ini adalah ibu cer. Apa bahasa Indonesianya cer? Kandung. Ya. Ini juga tidak benar. Atau karena ada sesuatu tertentu dari sekian anak yang ini tidak diakui, dibuang. Ya ada. Itu sungguh sangat tidak adil. Mungkin karena keterbatasan, mungkin berkebutuhan khusus dan yang lain tidak diakui. Ya, bener mboten ngoten Ibu. Lalek kualat lho pripun ya. Kita khawatir azab Allah, bala Allah itu dunia akhirat, bukan hanya di akhirat tapi di dunia itu juga ada. Itu yang kita khawatirkan. Selanjutnya juga dalam asuhan ini harus adil. Juga dalam sikap termasuk lemah lembut harus adil. Ya. Dengan mantunya ini perlakuannya seperti ini, dengan yang itu seperti itu, ini juga keliru.
Dengan anak seperti ini, pelakuannya seperti ini, dengan itu seperti ini keliru. Dan biasanya sing disio-sio niku sing cedek nyun sewu. Ayo. Biasanya yang disia-siakan itu yang dekat, nggih napa nggih? Ora enek penere, ora enek apike. Ya. Ada napa mboten? Ya. Sing adoh transfer 200.000 dipuji setahun. Sing cedek bendina ngeteri gula lenga ora enek tilake. Ya. Ndak ada sama sekali bekasnya. Ini ya tidak adil. Ya, seperti ini tidak adil. Mungkin ada yang sedang merasakan, sing sabar jenengan. Kula nderek ndongaaken mae ya. Kita yang sabar. Orang tua itu ya biasa seperti itu. Nanti dhewe dadi wong tuwek kan. Ya kita akan seperti itu ya. Ada ngoten niku ya. Ada yang sampai matur ke Ustadz, bagaimana ya Pak Ustadz ya berbakti tanpa melihat kondisi, ya berbakti saya itu kan. Oh begitu ya, iya. Berarti kalau sudah mandek ndak ikhlas. Karena berbakti ini perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Yes, Allah memberikan pembalasan seperti apa dengan kondisi orang tua bagaimana, jalan berbakti. Kalau mandek berarti ndak ikhlas. Dan ndak boleh ngundat-ngundat. Ya, tidak boleh ngundat-ngundat. Selanjutnya, bahkan sampai dalam masalah pemberian niki, ciuman ini maksudnya adalah disun niku lho, kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini juga harus sama. Ya, ini juga harus sama. Tapi ada tipe anak yang nggak mau diruket oleh orang tuanya ketika masih kecil itu. Ya, ada tipe yang seperti itu, tapi dengan pendekatan yang baik dibiasakan untuk dekat dengan orang tua. Karena cinta anak itu pertama kali adalah orang tuanya sendiri. Dan jangan sampai kita cederai apa yang sudah menjadi batin mereka dengan perbuatan kita yang kurang tepat. Karena akan ada anak itu ketika sudah tidak ngefans kepada orang tuanya, mencari figur yang lain dan itu tidak tepat, misalkan bukan nabi, bukan orang soleh, nanti bisa arahnya itu semakin jauh. Yang dikhawatirkan seperti itu. Sehingga ibu-ibu niki defend kalih anak putrinya, bapak-bapak defend kalih anak lanangnya itu harus terus dijaga. Ya, itu harus terus dijaga. Bahkan ada anak itu yang sangat ngefansnya kepada orang tua, ketika hendak menikah bertanya, Umi atau mama atau ibu, kiranya kalau perempuan itu nanti saya menikah dengannya cocok enggak? Sampai ada yang seperti itu. Ndane senengnya orang tuanya. Ya, biasanya orang tua itu seneng. Dipamiti seperti itu seneng, nggih napa nggih? Beda dengan keadaan yang kebalikannya. Ada sebuah kisah disebutkan dalam hadis kitab Sunan, Imam Abu Dawud menyampaikan, Anas bin Malik radhiyallahu an saat itu masih kecil. Beliau menyebutkan ada seseorang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba orang ini anak laki-lakinya datang, kemudian digendong, dipeluk, dicium. Lanang niki soalnya. Ya. Setelah itu didudukkan di sampingnya. Kemudian datang pula anak perempuannya. Kemudian didudukkan di sampingnya pula, tanpa dicium, dipeluk, digendong. Tidak sebagaimana perlakuan untuk anak laki-laki tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi kemudian bersabda, kenapa engkau tidak berlaku adil kepada keduanya? Lalapo kok ora kok ngono ni menisan begitu. Akhirnya ketika Rasulullah bersabda demikian, disampaikan oleh Anas bin Malik menjadi pelajaran dalam hal yang kelihatannya itu sederhana, kita harus adil. Ya. Ketika kita adil, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan di balik itu semuanya. Dan ini menjadi kebiasaan yang baik. Nanti karena keadilan itu menjadi kebiasaan, kok tidak adil, itu tidak enak rasanya. Tapi kalau dari kecil dibiasakan tidak adil, nanti akan begitu seterusnya. Maka itu agar tidak hanya menjadi isapan jempol atau slogan yang kopong, keadilan ini mulai dari lingkup yang paling sederhana, utamanya keluarga kita, mari untuk kita tegakkan. Ya, mari untuk kita tegakkan. Lebih-lebih yang kita punya momongan lebih dari satu, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 kados kula, mungkin 5 dan seterusnya. Bahkan saya ini pernah gendong anak saya 4 sampai ting kruntel ambruk akhirnya. Ya timbang sitok-sitok gentenan. Tak gendong kabeh nggih. Soalnya saya setiap pulang ngaji itu ada yang nyambut, saya titeni anak saya yang nomor sekian itu gati. Bah begitu.
Ketika saya berangkat niku ya ada yang ganti, kemudian tidak ada itu ya ada. Ya, mesti ada. Ya. Kemudian kalau pas saya lama begitu video call itu anak saya ya ada yang begini. Ya anak itu macam-macam. Ada yang cuek, ada yang ganti, ada yang gampang kangen, ada yang seterusnya. Tapi kita harus memperlakukan secara adil. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan di balik itu. Allahumma amin. Ibu yang kami hormati, jadi tidak adil dalam memperlakukan anak itu termasuk diantara keliru dan akan berimbas pada kesalahan, nanti akan terjerumus dalam dosa karena dari kebiasaan yang dini. Ketika itu sudah tidak adil, tidak baik, nanti akan merembet luas sampai dikhawatirkan dalam hal-hal yang sifatnya besar itu demikian. Termasuk dalam hal-hal yang nanti sifatnya besar. Oleh karena itu jangan sampai ini terjadi. Mari kita tegakkan dalam lingkup rumah tangga kita, termasuk wabil khusus ibu-ibu yang sering berinteraksi dengan keluarga yang statusnya adalah penguasa. Ya, karena jenengan ketika ditinggal bapak untuk melaksanakan kewajiban di luar, jenengan yang paling berkuasa. Maka kekuasaan itu jangan disalahgunakan. Ya, kekuasaan itu jangan disalahgunakan. Kekuasaan tapi ora enek bayarannya, Pak Ustadz, mungkin ada yang seperti itu ya. Bayarannya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ibu rumah tangga itu tidak ada gaji tetapnya, tapi Allah yang akan memberikan ganjaran pahala. Kita lanjutkan kesalahan nomor 39 dalam urusan rumah tangga, yaitu dalam hal keluarga. Termasuk dosa itu tidak mau menyusui anak tanpa ada satu alasan syar'i. Ya. Tidak mau menyusui anak tanpa ada alasan syar'i. Mudah-mudahan keberadaan wanita sing boten purun nyusoni seperti ini diberikan kesadaran oleh Allah dan dipersedikit jumlahnya. Banyak wanita yang sedang mengidamkan momongan. Banyak pula wanita yang pengen sebagaimana orang normal saged menyusui. Tapi ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah tapi tidak mau. Ya, ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah tidak mau. Nyun sewu. Karena saya itu seneng binatang ya, dan kula nggih ngingu wedhus barang. Ya. Saya kapan hari mudik itu nggih ngaji begitu lek bengi. Lah awan niku nggih ngarit. Wong di video bojo kula menek wit nangka. Ya, golek ramban. Ada kambing warnanya hitam punya anak 2. Niku lek ngemiki anake wangel. Ndadak digujer sikile. Ya. Saya makdek itu kok teringat. Lah lek cara wong apa ya ngene ya. Pemilik kambing saja bencinya setengah mati, ibaratnya ini betina atau babonan yang kurang baik. Cara-cara ngoten kontraproduktif. Lah manusia itu adalah makhluk Allah yang paling bermartabat. Untuk melestarikan keturunan itu ASI ini termasuk melestarikan keturunan. Ya. Maka kalau tidak mau menyusui, dah neo. Allah Subhanahu wa taala itu murka kepadanya. Maka ini harus kita antisipasi. Sehingga kita saling berdoa. Mudah-mudahan yang sudah punya menantu nanti menantunya gati, yang punya putri nanti ketika punya momongan juga menjadi ibu yang gati. Allahumma amin. Gati niku napa Ibu? Nggih, gati niku napa? Nggih. Wis pun kula manut jenengan. Nggih. Soalnya saya masih pemula, jenengan sudah kenyang pengalaman. Masalah gati sudah di luar kepala. Nggih. Betul ya itu tadi ya. Nggih. Kecuali yang di luar Jawa mungkin kurang begitu paham, nanti bertanya kepada yang asli Jawa ya. Kudu gati. Nggih. Kita kembali. Tidak mau menyusui anak-anak tanpa alasan. Seorang bayi yang masih dalam masa penyusuan maka sangat membutuhkan ASI. Pasalnya ini merupakan sebuah nikmat dari Allah yang diperuntukkan bagi mereka. Bahkan dulu negara kita ini punya kartu apa nih kok? Jilan kula niku lho. Wanita gelempoan kemudian nyusoni terus ada kayak bagan-bagan ngoten lho. Kalau hari Sabtu itu saya diajak ke Bali Desa terus diceroti napa ngoten barang. Ya. Ditimbang terus dikai kacang hijau. Nggih. Ya. Dulu ada seperti itu. Kalau sekarang ya mungkin masih ada di sebagian. Nggih.
Nggih. Soalnya kula niki bolak-balik ditekan ibu-ibu saking desa tapi bojo kula mboten kober ngoten. Ya, karena anak 4 itu agak repot kalau rame-rame ke sana pas saya tidak ada di rumah. Terus setu ngeten iki kula nggih dolan terus ya. Jadi sampai diparani teng griya, kemudian saya ajak jagongan, saya mohon maaf. Nggih, oleh-oleh jenengan beto mriki. Akhirnya kayak kacang hijau, kayak susu macam-macam ya. Ya itu sebenarnya tidak ilok ya, harusnya kita datang tapi karena satu akhirnya malah didatangi. Itu kepedulian. Pemerintah punya peduli, punya tanggung jawab. Masyarakat juga punya peduli, punya tanggung jawab. Dan orang tua harus lebih peduli kepada momongannya. Ya, orang tua itu harus lebih peduli kepada momongannya. Maka alasan yang darurat itu akan beresiko ketika dengan menyusui bagaimana tentang kondisi tertentu ini baru. Tapi kalau tidak ada alasan. Bahkan banyak fasilitas publik itu sudah menyediakan tempat nomor ini. Nggih. Ruangan apa niku namanya? Laktasi. Ya, di mana-mana sudah ada. Ya, bahkan di airport nggih enten, kayak Islambu. Ya. Nggih, dikasih Islambu. Di rumah sakit juga ada, di tempat anu ada, ndak ada kata tidak. Walaupun masih disupport dengan susu formula, tapi ASI niku penting. Ya, ASI itu penting. Selanjutnya, adakah bentuk penghalangan yang lebih besar daripada menghalangi mereka mendapatkan sesuatu yang telah dikaruniakan dan disempurnakan oleh Allah bagi mereka? Niku pun kodrate tiang estri kalau punya momongan yang masih butuh ASI itu menyusui, ini kok boten purun. Ya. Maka ini menolak takdir. Ini menolak kodrat. Oh, dadi lanang ae misalkan ya. Wis ora usah repot ngoten. Sebenarnya malah tidak repot, itu adalah sebuah kenikmatan dan itu sebuah kebanggaan. Nah, itu sebuah kebanggaan dan diantara bentuk tanggung jawab. Nanti kalau ditanya di hadapan Allah, ya fisikmu kau gunakan untuk apa? Dulu ku gunakan untuk merawat anak-anak dari kecil ya Allah. Ini termasuk kebaikan. Kersane kula jenengan niki rodok istilah ini ku wani jawab di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, maka mau kita taruh di mana muka kita? Ya. Orang itu tidak memberikan jawaban dan tidak bisa menjawab karena perbuatannya tidak ada sama sekali. Maka mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang tidak mau menyusui. Abu Umamah Al-Bahili, namanya Sude bin Ajlan. Beliau pernah berkata, saya pernah mendengar Rasul bersabda, ketika aku dalam keadaan tidur, kata Rasul, ada dua laki-laki yang datang menghampiriku dan memegang ketiakku, lantas mengajakku menuju ke sebuah gunung dan anak muda. Keduanya berkata kepadaku, naiklah. Ketika aku sudah mencapai pertengahan gunung, tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat keras. Suara apakah ini? Tanyaku. Dijawab, itu adalah lolongan para penghuni neraka. Yang Nabi niki ngimpi munggah gunung, ternyata enten suara-suara sing mengerikan niku adalah jeritan ahli neraka. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan tadi pemuda yang diajak oleh dua orang tadi. Tiba-tiba aku melihat ada satu kaum yang digantung betisnya dan terbelah sudut mulutnya. Terus lambene niki suwek, terus sikile niku ditaleni ten inggil di atas. Ibu-ibu tahu ya pas kurbanan niku menyembelih kambing nguliti. Ini digantung. Kalau sapi beda lagi. Ya. Jadi kambing itu kalau dikuliti digantung karena nanti kulitnya digunakan untuk kerajinan. Beda dengan yang dikerok. Ya, dikerok itu diparingi banyu panas kemudian dikekrek bulunya yang dihilangi. Itu dikumpul dulu. Ini biasanya tidak digantung. Ya, tapi di selonjornya di atas nopo ngoten ya. Jadi kakinya itu digantung dengan mulutnya semuanya ini sobek. Sudut-sudut mulut itu sobek. Akhirnya begini. Dari mulutnya keluar darah segar. Padahal kita saja ada darah ngeri, nggih napa nggih? Nablok nyamuk.
apa bahasa Indonesianya nablok nyamuk nih? Iya, kalau bahasa kita nyablek jingklong lah. Iya. Iya. Biar tidak punah jingklong, suri, cukuran itu biar tidak punah ya. Itu kan bahasa-bahasa yang rada anu ya. Jadi ketika membunuh nyamuk dengan cablean tangan, itu ada darah saja kita ngeri. Ada yang sampai dibersihkan, ada yang dikai parfum, ada yang langsung wudhu neh macam-macam. Padahal itu ya darah kita sendiri. Ini keluar darahnya ngeri, mulutnya keluar darah. Selanjutnya, aku bertanya, siapa mereka itu? Dijawab, yang jawab dua orang tadi itu tiada lain adalah malaikat. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya. Napa bahasane? Nggih, Allahumma ighfir lana wa la tu'akhidna. Mugi-mugi kula panjenengan diampuni mboten disiksa. Allahumma amin. Biyen lak nate mokel nggih napa nggih? Nggih, Allahumma ighfir lana. Ya. Ping pinten, Ibu? Ping akeh lali. Kita hijrah tahun ngajeng insyaallah lunas. Artinya tuntas. Selain kita dalam keadaan memang bulanan itu yaitu dalam keadaan pas haid, yang lain insyaallah tuntas. Siap nggih? Nggih. Tapi Pak Ustadz kan sama saja memberikan buka puasa oleh ganjarane. Iya, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Ya, kadang tiang ngoten niku njujuke. Ya, ada orang itu yang tidak melakukan sesuatu tapi berani mengorbankan harta. Niki jane apik, itu mak kudu wajib ngoten. Ya. Nah, timbang gitu lah bayar sholat mawon wis sholat nggih aku 5.000 5 waktu berarti 20.000. Berarti 3 dina 75. Ya. Seminggu. Nggih. 175. Ya, betul nggih. 175.000. Repot nanti. Kita kembali. Jadi orang yang kakinya digantung di atas dengan mulut sobek tadi itu mengeluarkan darah yang banyak dan darah itu segar. Kata malaikat dua ini orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa uzur. Ya, tiang mokel tanpa uzur. Kalau zaman dulu di zaman Islam itu sangat syiarnya tinggi sekali. Orang mokel niku isin delik-delik. Saniki mboten kok. Ya. Ada yang tidak delik-delik, ada yang terang-terangan. Sehingga agama ini sudah mengalami penurunan. Ya. Agama ini sudah mengalami penurunan. Setelah itu dia kembali mengajakku. Aku melihat satu kaum yang perutnya menggelembung. Terus wetenge niku buncit ngoten. Baunya niku busuk, badhek ambune. Tidak mengenakkan jika dilihat. Jadi lek ditingali ngoten sumpek semrepet gila. Ya. Tidak mengenakkan jika dilihat. Aku bertanya, siapa mereka itu? Dijawab, mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Allahumma ighfir lana wa la tu'akhidna. Setiap kita ini punya masa lalu. Yang baik mudah-mudahan diteruskan putra-putri kita. Yang buruk mudah-mudahan Allah tutup dan jadikan kita orang yang lebih baik di masa depan. Ya. Jadi pezina itu ngoten niku nanti. Ya, pezina itu seperti itu. Kemudian aku diajak melanjutkan perjalanan. Di situ aku melihat para wanita yang digigit payudaranya oleh ular. Ya. Jadi dodone itu cokoti ulo. Aku bertanya apa yang terjadi pada mereka. Dijawab, mereka adalah wanita yang menghalangi anak-anaknya mendapatkan air susu darinya. Wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Nanti berpengaruh pada bodinya, mengganggu waktunya, menghambat karirnya, dan tetek bengek. Ya, ini tidak boleh. Ya, sekalipun kita punya tugas, misalkan ASI itu bisa dipompa, dan ketika pulang masih bisa menyusui. Jangan tidak sama sekali. Kecuali kalau anak itu memang tidak mau menyusui, ya. Anak itu karepe moh, kan ada yang 3 bulan tidak mau, 6 bulan tidak mau. Ya. Tapi saya masih ingat kok, dulu saya itu sangat lama, sampai sekolah TK niku meh 3 tahun. Saking kula niki khusuk ya arek. Ya. Betul niki. Ngoten niku anak kula ngenten sing niru ya, wis ora adoh kok bapake ya, wis kula meneng ae. Ibunya, mbahnya di sini, mertua saya itu geleng-geleng. Iki kok ngene. Kemudian ibu saya datang dari desa. Bapak mumbian ngono wis bocor rahasiane ini.
Tapi ya sudah biarlah. Anak-anak itu yang penting pas waktunya. Wong nakal itu kan lumrah toh nggih, Ibu. Ya, wong nakal pas cilik niku lumrah. Nakal gede bahaya. Ya, ini nakal besar ini yang bahaya. Kita lanjutkan. Kemudian dia mengajakku kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat anak-anak kecil bermain-main di antara dua sungai. Aku bertanya, siapa mereka itu? Dijawab, mereka adalah anak cucu orang-orang yang beriman. Setelah itu keduanya mengajakku naik dan aku mendapatkan 3 orang sedang meminum khamr, yaitu minuman keras. Aku bertanya, siapa mereka? Dijawab, mereka adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka sedang menunggu-nunggu kedatanganmu Nabi Muhammad. Khamr yang tidak memabukkan, yang sudah halal di surga. Mboten kok Nabi ini mendeman mabukan, mboten. Sehingga hadis ini ada jeluntrungnya, tidak boleh dipenggal. Kalau hanya ada 3 orang minum minuman keras, mereka Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, wis buyar saniki. Nggih napa nggih? Wong dilarang mawon dadi tambahan ya. Apalagi tidak, malah dianjurkan, ini tambah fatal. Hadis ini disebutkan dalam kitab Mawaridud Dham'an oleh Imam Ibnu Hibban. Dan hadis ini disebutkan oleh ulama-ulama yang lain. Jadi kalau melihat apa yang disampaikan oleh ulama tadi, betapa bahayanya salah kaprah dan dosanya orang-orang yang tanpa alasan tidak mau menyusui anak-anak mereka, nanti akan disiksa di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Dodone ini kudu dicokoti ulo. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan kata para penelitian itu, menyusui itu termasuk di antara tindakan yang baik untuk mencegah datangnya penyakit. Ya, penyakit macam-macam kaitannya dengan kesehatan wanita. Orang yang menyusui itu seperti itu. Tapi yang tidak mau tanpa alasan itu berbahaya. Ya, nanti bisa terkena balak seperti itu, khawatirnya. Saya masih ingat dulu kecil ini, kula ini gampang eling ya, cilian kula tasih eling. Ada orang namanya niku Mbah Dukun ya, di daerah gunung sana ya. Ya. Mbah Sukri namanya. Allah yarham, sudah meninggal. Niki morotuai cacak misanan saya ya. Saya punya kakak emas misanan itu, ini mertuanya. Kecilan saya dulu itu ke sana, kemudian ibu saya itu dideleti Butrawali, akhirnya saya tidak mau menyusu lagi. Tahu Butrawali jangan? Ya. Dan masih ada pohonnya di tempat saya. Ya. Cuma anak-anak saya dereng nate kula deleti. Ya. Beh niku jan legine setengah mati. Ya. Jenengan tumbas online. Dijus Ibu, subhanallah. Biar tidak punah. Seperti ususnya kambing yang ada kotorannya, perendul-perendul begitu. Itu kalau sudah habis masa menyusu 2 tahun nanti dikasih itu anak tidak lagi menyusu ya, karena pahit itu tadi ya. Di desa-desa itu seperti itu. Kalau di sekarang macam-macam ya. Kalau sekarang di kota itu macam-macam, disapih. Butrawali, bahasa Indonesianya apa? Wali, bahasa Indonesianya wali. Putra bukan perempuan nggih, putra wali jenenge. Yang terakhir yang ke-40. Ya. Dan ini sangat riskan. Termasuk salah dan dosa disebutkan pada nomor 40 kaitannya dengan rumah tangga. Memisahkan anak dengan ibu kandungnya. Ini biasanya terjadi ketika laki-laki itu menikah lagi. Ya. Jadi laki-laki yang menikah lagi itu harus mempersiapkan segalanya. Jangan nekat, nanti malah ngundang bahaya. Ya, semuanya ini dipersiapkan. Dan jangan kemudian menjatuhkan kredibilitas ajaran agama, karena orang ketika melakukan semuanya tanpa perhitungan, tanpa persiapan, dan hanya modal nekat, bahkan elok-elok untuk setel hidup, nanti agama ini bisa didiskreditkan. Agama ini bisa didiskreditkan.
Kelo parep niru kae deloken kaya ngono kae akhire anake ya. Nah, ini karena kesalahan murni dari pelakunya itu sendiri. Walaupun yang tidak begitu juga banyak. Ya, walaupun yang begitu juga ada, yang tidak begitu juga banyak. Ya. Memisahkan anak dengan ibu kandung mereka setelah menikah dengan ayahnya, ini termasuk salah dan dosa, dan ini berakibat fatal. Jadi memang konotasi zaman sekarang itu ketika ada wanita yang mau dinikahi oleh orang yang sudah berkeluarga itu ngerebut. Ya. Istilahnya itu seperti itu. Maka ini tidak boleh terjadi. Ya. Tidak boleh terjadi. Sehingga dasarnya harus ilmu, dasarnya harus iman, dasarnya harus kesadaran agar nanti rukun. Kalau tidak niki mesti dadel duel. Soalnya bapaknya wong isi tok direbut wong akeh. Bojone kathah, anake nggih kathah. Duite ora patek kathah. Ya, serepot nginjeleput ya. Sehingga dengan ilmu. Ya, maka saya turut mendoakan yang berumah tangga mudah-mudahan lancar. Ya, yang menjalani begitu mudah-mudahan juga lancar. Yang tidak menjalani begitu karena itu juga pilihan mudah-mudahan juga lancar. Ya. Karena ya begitu dalam agama itu ya. Kita kembali. Kadang ada seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki anak istri, yaitu anak dari istri pertamanya yang berada dalam perlindungannya kemudian meninggal dunia atau dicerai. Ya. Istri kedua merasa sesak dan tidak nyaman dengan keberadaan anak-anak ini. Nah ini yang diceritane ada laki-laki yang berstatus itu punya anak tapi sudah tidak punya istri, mungkin karena meninggal atau cerai. Kalau meninggal memang sudah tidak ada akses karena di kuburan, tapi kalau cerai ini masih ada akses. Lah ini terjadi di Indonesia. Ada laki-laki menikahi wanita dengan istri pertamanya itu cerai, punya anak. Ya, anak ini masih menjadi tanggung jawab bapaknya. Lah kemudian istrinya yang kedua atau yang baru ini, walaupun suami itu miliknya secara total, ya artinya dia tidak punya istri yang lain, tapi dia tetap punya anak. Dan anak itu juga butuh kasih sayang orang tua termasuk ibunya. Jangan dihalangi. Mboten pareng nonton niku manas-manasi kemudian merusak hubungan harmonis mereka. Anggap saja itu anaknya sendiri. Ya. Dan anggap saja istrinya yang sudah dicerai itu kakaknya, ya nggak apa-apa lek mau ya. Lek manggil mbak begitu. Walaupun kadang hati ini agak gimana kalau ketemu ya. Ya, nggih napa nggih? Nggih. Tapi ya sudah, ya. Sudah begitu. Kaya iso-iso Ustaz, ya saya nyampaikan buku loh ini ya. Saya nyampaikan. Istri kedua merasa sesak dan tidak nyaman dengan keberadaan anak-anak tersebut. Ya, dia belum merasakan nanti bagaimana rasanya punya anak. Kemudian dia juga meninggal terus anaknya akhirnya mendapatkan ibu sambung dikonokne, nggih mesti pegel tapi wis mati kadungan. Ya. Jadi nepakne awake dhewe. Ya, kita ini harus nepakne awake dhewe. Maka dia berusaha dengan segenap kekejian dan kelicikan yang dimilikinya untuk membuat tipu daya pada mereka, difitnah. Bahkan ada yang difilmkan. Sehingga berambang napa jenenge? Berambang barang ngoten jenenge ya. Di Indonesia ini iya. Ya. Jadi ilustrasi yang menakutkan. Ya, semboten usah didelok, men usah disetel, mek anu kula niki ya. Jenengan langsung lancar. Murojaah hadis lali ya dhewe nggih, murojaah film apal nggih. Kita kembali. Dia pun mengusir anak-anak tersebut dari rumah bapaknya secara zalim dan sewenang-wenang. Dia ingin menguasai itu tadi. Jadi anaknya diusir. Tidak lagi berada dalam tanggung jawab bapaknya. Subhanallah. Padahal ini statusnya anak tidak punya orang tua ibu. Kalau dia ikut menjaga, merawat, ini ganjarannya ya besar. Kalau dia berbuat dolim, ini dosanya ya besar. Kemudian dia cegah mereka berhubungan dengan bapaknya sehingga sang bapak tidak lagi mengurusi dan bertanggung jawab pada mereka, bahkan benci. Dan bapak itu juga harus cerdas, semuanya harus serba ada konfirmasi atau tabayun.
Jangan kemudian diomongi ini langsung ngandel, langsung mak teratap, kemudian muntap, sana juga demikian, akhirnya bubrah. Sehingga digunakan akal sehat, karena manusia itu bukan malaikat, dan bojone ini sanes bidadari. Nggih. Dianggap bojone ini bidadari, omong saomong dituruti. Akhirnya nggak punya tetangga, nggak punya konco, nggak punya keluarga. Nggih napa nggih? Ya, semuanya ini harus didudukkan. Semuanya ini harus didudukkan. Selanjutnya, akhirnya jadilah dia sang pemenang karena tidak ada orang lain yang memiliki suaminya. Ya, pengendali utama. Di sisinya dia membuat tipu daya kepada mereka, mengelabui mereka sekaligus suaminya. Dia menipunya dan meluncurkan segala macam tipu daya yang tidak mungkin disebutkan di sini karena amat dahsyat kejahatan dan bahaya yang timbul darinya. Sampai nyuwun sewu ngalang-alangi setan tingkah laku. Berdusta ya iya, berbohong ya iya, memfitnah ya iya, bahkan sampai ada main fisik, bahkan ada nabok nyilih tangan, tahu Ibu Sumerap, rela bayar orang ya, nabok nyilih tangan. Ini sangat berdosa sekali. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari yang demikian. Karena ini termasuk diantara perbuatan yang sangat fatal. Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan hadis, dikutip oleh Imam Ibnu Hibban juga oleh Imam Tabrani. Kata beliau radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kula nyuwun disiapkan terjemahnya. Halaman 107, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Monggo Ustazah. Barang siapa menipu, maka bukan termasuk golongan kami. Tipu daya dan penipuan itu tempatnya di neraka. Nggih. Barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk golongan kami. Nate ditipu Ibu? Nggih. Tapi nate nipu napa mboten? Mboten nggih insyaallah. Karena saya pernah punya jamaah niku penipu sing tobat. Nggih. Kula riyen penipu Pak Ustaz, wis engko Ustaz kena tipu malah tobat. Ya. Jadi kula kepanggih tiyang niku werna-werna nggih kathah. Korupsi nggih enten, tipu nggih enten macam-macam. Ya, tapi semuanya itu tasik kasat mata sehingga kula adepi lek barang wis ora ketok baru angkat tangan saya. Artinya orang itu kalau sudah itiraf, sadar diri itu gampang untuk dinasihati. Tapi lek sik angel ngeyel ini susah. Ya, tapi kalau sudah itiraf tadi gampang karena dia paham nipu ini tidak baik, kemudian insaf, tobat, tebus dosa, berusaha untuk mengembalikan tipuan-tipuan tadi dan tidak mengulangi. Artinya pengen lebih baik lagi. Tapi wong niku lek trewis handal nipu niku nggih luwancar. Nggih, luwancar jan lanjah nipune. Ya, grojok istilahnya itu. Rono rene dan jangkauannya itu luas. Dan di sebagian tempat terkait dengan sesuatu yang bisa dipelajari tentang hal-hal yang sifatnya itu perbuatan dosa begitu. Nggih. Nyolong, kemudian ngutil, nilep, nyopet, gendam macam-macam tuh ada kayak disiplin ilmunya. Termasuk wong ngutil, wong nyopet niku melatih keterampilan tangan. Ben cuwepet ndak sampai kelet tapi oleh hasil. Okay. Ibu-ibu tahu garangan, bukan garangan kewan. Apa itu sangan-sangan yang untuk garang kacang, garang kopi. Ditungku. Itu kan kalau dikai geni panas. Itu dikasih barang. Ya, pertama mungkin kita mengambilnya pelan, lawaran natural tanpa apa-apa. Tapi lama-lama bisa cepat. Niku nggih latihan ngutil. Latihan nyopet, latihan macam-macam ya. Terampilan. Jangan diamalkan, jangan ditiru. Ya. Jangan seperti itu. Iya Pak Ustadz, wong kita ini tanpa meminta sudah dikasih, alhamdulillah. Ya. Karena di rumah itu sudah ada yang bertanggung jawab. Insya Allah tambah kita solika, insya Allah tambah banyak rezekinya. Okay. Dan mudah-mudahan suami itu tambah lancar usahanya, tambah berkah hasilnya, dan tambah banter. Ya, maksud banter di sini bonusnya itu banyak mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan.
Nabi mengancam barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Tidak diakui oleh Rasul. Sehingga niki umatnya Nabi sapa kok nipu. Nabi itu tidak ada yang menipu. Wal makru wal khida'u finnar. Tipu daya dan penipuan itu tempatnya di neraka. Sehingga tukang tipu niku nyemplung neraka. Tukang ngapusi niku nyemplung neraka. Nah, ini dalil secara umum bagi tindak tanduk perbuatan demikian. Walaupun dalam klasifikasi atau contohnya di masyarakat ini banyak. Contohnya ini banyak. Dan tertipu itu sakit, Ibu. Ya. Tertipu itu sakit. Kalau dari awal diomongin tak tipu mungkin tidak kena ya. Gitu oke. Tapi kalau tidak ada omongan terus sangat diharap-harap, kok PHP ya. Ini sakit sekali. Ada beberapa orang itu yang kena tipu. Akhirnya mereka itu saya berikan nasihat untuk sabar, tawakal. Nanti akan ada berkah dari sisi yang lain. Gantinya itu mesti pokok ikhlas. Ditipu umroh nggih enten. Nggih, bayangkan, berarti kathah niki. Ditipu kaplingan ada. Ya. Ditipu kaplingan ada. Ditipu uang muka ada. Ditipu calonnya ada. Ditipu calonnya juga ada. Enggak sidorabi. Ya Allah. Cuma seperti itu saya enggak punya stok. Artinya golek dadaan yang gelem rabi angel. Ya, saya cuma mendoakan. Termasuk ketipu kaplingan, ketipu duit umroh dan macam-macam saya mendoakan. Enggak duwe ge nyauri. Ya. Jadi ustadz itu diambil pencerahannya siraman rohani, bukan wadul ustadz gen ngijoli. Sapa duite nggih. Ya, Nabi dulu juga tidak banyak hartanya ya. Ya, jadi kita ini memang punya keterbatasan, tapi paling tidak doa untuk menguatkan. Karena di kondisi orang sedang ditipu, kalau dia tidak ajak imannya, bisa dia berbelok ke jalan setan. Gini apa nggih? Ada yang balas dendam, ada yang ke sini, ada yang ke situ dan seterusnya. Ngeri. Ya, mudah-mudahan tipu-tipu ini semakin berkurang jumlahnya. Dan pihak yang berwajib memberikan penjeraan sekaligus keadilan bagi pelaku-pelaku seperti itu. Ngeri. Ya, ngeri sekali. Kula riyen nggih nate kena tipu pulsa barang, tapi nggih mboten sepiro. Dulu ya. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Kita kembali. Jadi Nabi menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami. Tipu daya dan penipuan itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Tobroni. Demikian pula ada seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki anak-anak. Kemudian dia membuat tipu daya kepada ibu kandung mereka. Anak-anak itu dilarang dia dilarang ibu kandung mereka melihat anak-anaknya. Maksudnya dia itu melarang. Dia larang ibu kandung mereka melihat anak-anaknya. Dia cegah agar keduanya tidak bertemu. Untuk tujuan tersebut dia membuat cerita bohong atau berbagai macam alasan dusta supaya hati terbakar atau perasaan hancur. Istilahnya itu merusak hubungan. Kalau dalam rumah tangga itu ada tahbib nih kok. Dalam hubungan anak dengan orang tua ada seperti ini. Niki nggih dosa nemen. Ini sangat berdosa. Kalau bisa itu anak-anak nggih ngakoni lah dhewe iki ibuke ngoten. Itu malah baik sekali. Kalau memang takdir kita itu menikah dengan orang yang sudah punya anak, cek dhewe ini nggih dianggap ibuke. Soalnya kita juga akan ngunduri tuwek. Sakit siapa yang merawat, sakit siapa yang mendoakan. Dan nanti kalau kita punya apa-apa juga akan nurun kepada mereka. Karena kita sudah kelewat 4 sehat 5 sempurna tadi. Ya, juga akan ke mereka. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Sehingga kita ini bukan hanya sebagai sosok istri tapi juga sosok pendidik. Ini sangat penting. Ya, bukan hanya sosok istri tapi juga sosok pendidik. Disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Diriwayatkan beliau berkata, saya mendengar Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kitab Sunan. Sabda Nabi SAW, man farraqa bainal walidati
bukan walidatin ya, walidati karena ada lim lam ma'rifat. Wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina hibbatihi yaumal qiyamati. Artinya nyun sewu, barang siapa memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dengan yang dicintainya pada hari kiamat nanti. nggih. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dengan yang dicintainya pada hari kiamat itu. Pada hari kiamat Allah akan memisahkan orang itu dengan yang dicintainya. Dan perpisahan itu sesuatu yang menyakitkan. Nggih napa nggih? Tapi enten sing luwih getun malih timbang ngono atuk rasa ketemu ritek. Ya, ritek niku napa? Ya. Tapi itu sudah takdir, tidak boleh kita seperti itu. Ya sudah. Ya. Dalam rumah tangga bisa terjadi perceraian, tapi mudah-mudahan kita utuh sampai ke surga. Bisa perpisahan itu karena ada yang meninggal dunia duluan. Bahkan dalam siklus kehidupan di harian saja berpisah untuk bekerja, berpisah untuk ngaji. Nggih napa nggih? Ya. Dan kita pun di majelis ini akan berpisah walaupun semuanya ini sudah demulur, seakan kita ini saudara. Kula berpisah kali jenengan, jenengan berpisah kali kula, kita berpisah satu dengan yang lain menuju ke keadaan berikutnya. Ini hakikat perpisahan. Lah ketika ada satu hal di dunia ini, yaitu pagar ayu tentang orang tua dengan anaknya, yaitu ibu dengan anaknya, jangan sampai dirusak. Yang merusak itu dosanya sangat besar, karena dia sedang memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Allah memurkainya, nanti akan memisahkannya dengan yang dicintainya pada hari kiamat. Niki luwih loro malih. Yang seperti ini lebih menyakitkan lagi. Naudzubillah min syarri dzalik. Kata ulama, memang larangan ini ditujukan kepada tawanan. Artinya jangan dipisah ketika ada ibu dan anak. Namun lafadznya umum sehingga mencakup segala bentuk pemisahan kecuali yang mengandung maslahat syar'iyah. Ya. Seperti rusaknya akhlak ibu yang dikhawatirkan mempengaruhi agama dan akhlak anak, maka ini boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Misalkan ibunya niku mursal, korak, wis pokok anulah. Nggih, punya anak perempuan, kalau tidak nanti gaya hidup, akhlak dan segalanya ini bisa menurun. Anak ini dipisahkan tapi tanpa memusuhi, diberikan kesadaran pelan-pelan. Ya tetap berbakti tapi tidak harus selalu bersama. Dan yang seperti itu suaminya itu lebih layak untuk ngandani, sehingga jangan sampai kita lebih mengatur, kita serahkan pada orang tuanya langsung. Enggak ngeten Mas ya, dan seterusnya. Nah, itu lebih aman. Hemat langkah itu seperti itu. Karena tidak semuanya itu harus ditandangi. Masuk kula niki tipe wong sing lebih baik orang lain timbang saya. Kula niku biasa ngoten. Ada apa-apa itu wis anuan begitu daripada saya. Ya, tibake nganu Pak Ustadz, ya kapokmu, untung udu aku saya gitu kan. Ya. Tapi kalau memang sangat diperlukan baru saya turun tangan. Ya. Tapi kadang orang itu punya jiwa yang berapi-api, kabeh-kabeh kudu awake, sehingga kadung kleru nggih jeru tenan. Ya. Jadi jangget seumur umur. Tapi insya Allah tidak, karena ini kebaikan. Ketika kondisi seperti itu dibolehkan untuk memisahkan orang tua dengan anak itu tadi. Tapi tetap semuanya dengan prosedur yang baik, jangan sampai kemudian menanamkan kebencian dan yang lain sebagainya. Jadi diberikan kesadaran, diberikan pengertian, diberikan ilmu agar anak itu tidak mengikuti orang tuanya. Ibu yang kami hormati, jaminan jam 10 lebih 10. Ibu yang kami hormati, masih ada waktu sedikit, kita akan masuk pada halaman 108 dan insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Termasuk dosa dan salah dalam rumah tangga itu tidak bersungguh-sungguh dalam mendidik anak.
Jadi yang perlu dan sangat perlu kita sadari, pendidikan itu kewajiban orang tua. Menawi wong tuane mboten saged, yaitu baru dititipkan. Karena itu lebih praktis. Dititipkan ke sekolah, dititipkan ke pesantren, dititipkan kemana dan seterusnya. Itu karena memang kita punya keterbatasan. Tapi itu pun tidak luput dari kita tetap mendidik sedari dini. Karena sekali lagi, anak yang ditunggu-tunggu yang merupakan anugerah itu statusnya juga amanah. Lain tenopo-nopo wong tuwek bakal bertanggung jawab. Ya. Makanya ada satu ayat, yaitu ayat yang ke-6 di surat At-Tahrim. Ya. Surat yang ke-66 akhir dari juz 28. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Artinya monggo. Nggih, surat 66. Nggih. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nggih. Ayat ini dengan tegas Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman siksa neraka. Dalam tafsir-tafsir yang banyak, ulama-ulama tafsir termasuk dari kalangan sahabat Nabi ngendikan, adibuhum wa allimuhumul khaira. Biasakan dan edukasi mereka tentang kebaikan. Artinya didik mereka. Hingga suami didik istri, istri juga berbagi kebaikan dengan suami, orang tua mendidik putranya dan seterusnya. Ya. Jadi anak tadi itu yang kehadirannya sangat dinanti walaupun waktunya relatif. Ada yang menikah kemudian segera punya momongan, ada yang menunggu, ada yang masih dalam proses menunggu. Semuanya ini relatif. Dan ketika hadir buah hati itu adalah amanah statusnya. Kita didik agar kenal Allah, kita didik agar kenal agama, kita didik agar berbakti pada orang tua, kita didik agar berperilaku yang baik, menjadi orang yang solih-solihah. Insya Allah nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah niku gampang. Tapi kalau tidak, ini sangat mengkhawatirkan. Ya, kalau tidak ini sangat mengkhawatirkan. Coro-coro niku ngeten. Kenapa manusia itu butuh pendidikan? Disebutkan dalam pepatah, ini ada yang menyandarkan sabda Nabi, ada bani Rabbi fa asana ta'dibi. Allah itu mendidik saya sehingga saya itu baik. Ya. Lah ketika orang itu asal muasalnya polos, kalau dibiarkan niku walaupun ada potensi baik, niku mboten patek apik dadine. Tapi kalau dididik insya Allah bisa terarah ke sana. Wong kadang dididik mawon tasik meleset. Nggih napa nggih Ibu? Ya. Lah makanya dalam pilar-pilar pendidikan itu banyak. Sebelum kita membaca buku atau kitab, kita aturaken tarbiyatul abna fil Islam niku banyak. Jadi pilar-pilar pendidikan itu dalam Islam banyak. Yang pertama, ikhlas dan pasrah kepada Allah. Ini yang paling dasar. Untuk mengantisipasi keadaan yang ada dalam kenyataan. Ada orang mendidik kemudian sukses bersyukur, tapi lek mboten kepada Allah dia ikhlas dan bersandar niki saged sombong jumawa. Masya Allah Mbak, anaknya pernah kabeh, yo iya sapa wong tuweke. Lah nggih sapa? Sinten? Nggih. Lah ya sapa nggih? Jangan kampanye atau majelis jangan ini ya. Jadi begitu, orang itu kalau ikhlas pasrah kepada Allah tidak jumawa. Kalau pas sukses, lah kok qadarullah dilala kersane Allah niku dereng sukses. Jadi anaknya itu masih menjadi ujian, masih menjadi PR. Seringnya niku mangan hati.
Ya, itu nggih diunggah udukne ngoten lho, naik turun. Karena kalau dituruti terus bisa depresi, ada yang munting. Ya. Tapi kalau dinaik turunkan, biarkan. Allah nanti yang akan memutuskan. Toh juga masih dalam usia anak-anak, rodok patek lumrah. Saya itu selalu menghibur orang tua, Pak Ustadz anak kula nakal, wajar saya itu kan. Pokok orang gede ini nakal. Ya. Mungkin lek nakale telat ini malah bahaya. Lek nakale sik arek bene. Ya. Nggih napa nggih? Bahaya niku cilik nggak tahu nakal, gede malah meledos nakale. Bahaya napa mboten? Bahaya ini. Niki Ustadz kalang kabut niki. Peruqyah pun bisa dikibuli kan. Ya. Maka ini yang kita antisipasi. Oleh karena itu yang penting proses ini kita jalani dengan maksimal karena mendidik itu tanggung jawab kita. Adapun hasil itu wewenang Allah. Ini ikhlas dan kita bersandar kepada Allah. Adapun hasil itu wewenang Allah. Sehingga ini bukan hanya dimiliki oleh orang tua, siapapun termasuk guru, termasuk ustadz penceramah nggih jiwane kados ngoten. Ustadz ceramah sing dihadapi jamaah 100-200. Nggih, mengki sing saged ngamalaken niku wong selawe niku pun sae binillah. Sing dereng ngamalaken kathah niku biasa dan lumrah. Ya, biasa dan lumrah. Karena ketika orang ngaji itu berbagai macam model. Ya. Ada yang bisa beramal sekian, ada yang bisa beribadah sekian, ada yang bisa begini begitu. Tidak semuanya yang diketahui itu langsung sanggup diamalkan. Bahkan yang dereng ngamal niku nggih enten, nggih napa nggih. Kadang sing ngomong barang nggih durung ngamal. Ya. Sehingga pandunganipun kersane mboten digunting kalih gunting saking geni neraka nanti di akhirat. Tukang ceramah tapi ra gelem ngamal. Ya. Maka kenapa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup lama dengan pamannya yaitu Abu Thalib sampai sekitar 50 tahun hidup dengan beliau, Abu Thalib ini tidak bisa melafaz syahadat. Ini ranah Allah, dakwai tidak kurang-kurang. Sampai akhir hayat diupayakan untuk husnul khotimah dengan terus ditalkin, tapi nggak gagal. Nabi Nuh gagal anaknya istrinya, Nabi Lut gagal istrinya, ya. Nabi Ibrahim gagal bapaknya, Nabi Musa gagal bapak angkatnya Raja Fir'aun. Nah, yang sakniki enten sing gagal bojone, gagal sing lanang, gagal anake, gagal biasa. Yang penting kita terus berusaha karena di balik ketulusan niku enten berkahe. Betul nggih Ibu? Di balik ketulusan itu pasti akan ada berkah. Kadang orang itu tidak menarget tak sekolahne kudu dadi ngene. Ya. Seakan-akan itu memaksa. Ya memang punya cita-cita, yang penting soleh dulu jadi orang. Nanti jadi itu sambil jalan. Jangan kudu dadi itu. Tapi lek dadi manten insyaallah lah. Ya. Jangan kudu dadi niku. Ini seakan-akan orang tuanya yang pengen. Anaknya biarkan. Ya, anaknya itu biarkan. Ada orang dikon bapake sekolah dokter, tapi senengane niku dagang sambil dia bersosial. Oleh ijazah dokter ngoten mantun disumpah terus dikekne ijazah bapake, Pak. Ini lho Pak, aku sekolah dokter sampean pak ijazah lho awakmu le. Aku arep dagang mbek sosial, aku seneng bantu wong. Subhanallah. Kok beda begitu ya? Ya, padahal dokter ya baik, tapi orang itu beda potensinya. Ya. Ada orang yang begini begitu dan macam-macam. Sehingga kita jangan memaksa. Oleh karena itu sekarang kita harus ikhlas, harus bersandar kepada Allah dengan seleh. Yang penting perjuangan kita ini nyata, doa kita ini tiada putus, dan yang kita lakukan itu benar. Insya Allah Allah yang akan memberikan keputusan, eksekusinya itu di tangannya, dan ini hak prerogatifnya. Dadi napa mawon sing penting soleh, solikah, berbakti. Siap nggih Ibu? Donga dinonga. Kita ini semuanya saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Allahumma amin. Ini baru saja belum kita baca nih. Tapi waktunya sudah kurang 10 menit. Dan ngaji yang baik itu tepat waktu. Kurang malah mboten napa, kelebihan ini yang napa-napa ya. Biasanya ada yang bertanya, pokok tidak sulit saya persilahkan. Kalau yang sulit ditahan, ditanyakan kepada ustadz yang senior yang lebih alim ya. Baik, silakan Ibu, jika ada yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan. Assalamualaikum Ustaz. Tasih eling peyek kula niki. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang anak itu
melakukan zina, dosa Nggih. apa yang diterima orang tuanya? Mengingat sekarang zamannya Nggih. begini ya, Us. Ya, itu aja, Us. Terima kasih. Allahumma fatna wa janibna min zina. Mudah-mudahan Allah menjaga dan menjauhkan kita dari zina. Jadi orang yang berzina itu berdosa. Orang yang berzina itu yang sudah balik, ya wis gede nggih. Punya rasa, punya macam-macam. Kalau orang tuanya tahu, segera dituntut untuk berhenti dan bertobat. Karena kalau sudah masuk dalam publik Islam, artinya dalam wewenang pemerintah, itu bisa dihukum rajam. Kalau dia berkeluarga, kalau belum, artinya belum pernah menikah, ini dihukum cambuk dengan diasingkan 1 tahun, dikepui, digebleki ping 100. Ya. Cuma kadang yang jadi masalah itu pun diomongi dilekne sik rodok tambeng. Tahu tambeng, Ibu? Tambeng itu artinya jalan terus, bahkan nyolong-nyolong. Nah, ini banyak didoakan. Karena kita tidak bisa memantau 24 jam, banyak didoakan, Ibu. Kula ngenderek ndongaaken siapapun. Mudah-mudahan putra-putri kita ini dijaga oleh Allah. Karena zina itu secara tidak sadar orang menanam keburukan, mungkin bakal nurun. Ya. Nanti bakal menurun. Tidak menutup kemungkinan ada orang hamil duluan mungkin anaknya ngoten. Ya. Bukan kula ngeden-ngedeni. Kemungkinannya itu nurun. Oleh karena itu harus segera diputus. Kalau memang sudah siap menikah, siap bertanggung jawab, terus calonnya nggih enten, terus geger memeti cara-cara nggih. Terus geger nglibet segera untuk dinikahkan. Makanya dalam hadis itu kalau ada orang yang diridhoi agamanya kemudian tidak segera dinikahkan, keburukan yang akan terjadi, kerusakan yang akan datang. Dan untuk urusan mantu ini pun pilih-pilih teman-teman kula mutaken. Ya. Kita yang punya anak laki-laki jangan pilih-pilih terlalu mantu perempuan. Kita punya anak perempuan jangan terlalu pilih-pilih mantu laki-laki. Soleh, bertanggung jawab, dan tidak ada hal yang nanti bisa membahayakan, silahkan. Ya. Insya Allah di balik itu banyak kebaikan. Jangan karena ada apanya nanti malah gelomburi tidak sesuai ekspektasi. Lebih baik apa adanya, gitu nggih. Nanti akhirnya banyak kejutan. Insya Allah. Ya. Bahkan ada orang itu punya visi misi. Kalau niku lek pados mantu sing anak wong gak duwe Pak Ustad. Lah napa biasa wong pengen besane wong sugih. Nggih soalnya lek wong gak duwe nanti jujur manut potensi duwe akhirnya. Ya, karena sugih ini gentenan. Ya bener nggih kula pikir-pikir. Bener sama nih saya itu. Karena ada ya ada. Orang itu ya sudah disiapkan yang terbaik. Besane niku wong terkenal, wong gede. Nggih. Pokoknya sembarangnya niku lek. Mantune niku ngeno wakal. Gampang ngamar. Kalih wong loro, wong telu sekali ngamar. Ya. Akhirnya dipedotkan. Kemudian ngomong ke saya, Pak Ustadz, golek mantu niku sing biasa. Nggih, saya tok enggak roh. Kemudian cerita, tapi kula mun dikandani wong. Bahkan saya itu punya dulur itu mantunya itu sopirnya Pak Ustadz. Loh, nggih, sik enom. Lah niku gampang dididik malah dadi wong tenanan sukses bertanggung jawab. Lah niki sing sip saya kira. Yang penting soleh dan tidak ada bahaya, itu baik. Mari untuk kita saling mendoakan. Nggih. Wallahu a'lam. Jadi begitu Ibu nggih. Terus dipantau, dinasihati dan banyak didoakan. Sampun niki kados sing. Sampun nggih. Baik, terima kasih Ibu semuanya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu. Terima kasih, Pak. Saya mau menanyakan, apakah jika ada seorang anak perempuan yang dengan sengaja diserahkan untuk diasuh orang lain, dikarenakan karena kondisi keluarga yang kekurangan, dan si anak ini tidak diakui bapaknya sebagai anak kandung, apakah pada saat menikahkan tetap dicari bapak yang tidak mengakui itu sebagai walinya ya, Pak? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu Ibu. Jadi termasuk kebaikan itu mengasuh. Itu kebaikan. Tapi ya atas kerelaan. Dan kalau ada prosedur kemudian hitam di atas putih dijalani.
Dan kadang mengasuh ini tidak harus satu rumah, bisa lewat biaya, bisa lewat macam-macam. Tapi tetap asuh itu bukan kandung. Dan nanti ketika menikah, yang paling berat jadi walinya itu ya walinya, ayahnya. Tapi memang karena kondisi ayahnya tidak mau, yaitu urusannya dengan Allah, dia berdosa. Mbahnya, kalau sudah tidak ada Pak D-nya, kalau nggak ada Pak L-nya, dan seterusnya. Dicari yang terkait dengan wali. Ya, dicari terkait dengan wali. Dan yang seperti itu mungkin ada, tapi mungkin 1001 Ibu. 1001. Ya. Karena jarang orang tua itu yang tidak mengakui anak. Malah lebih banyak anak sing mboten patek ngakoni wong tuwek. Lebih banyak itu dalam persentase ini. Wallahu alam. Tetap dicari Ibu ya. Baru kalau sudah mentok wali hakim. Jadi bapak angkat tidak bisa menikahkan Bu pula. Kalau sudah mentok nanti wali hakim. Dan nanti Pak KUA ketika menikahkan ya tetap dengan menggunakan binti bapaknya itu, walaupun tidak hadir, walaupun tidak ngakoni. Karena sudah diwalikan, karena tidak ada darurat ya untuk tidak meridhoi, untuk tidak merestui ya. Karena ini baik-baik kok begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Terima kasih atas semuanya, kepada pengurus, kepada semuanya, untuk saya bisa sowan berbagi tentang kebaikan. Mudah-mudahan kagem kami ganjaran untuk semuanya, kebaikan yang bisa dibawa pulang. Kita saling mendoakan agar diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk fitnah dan dilindungi oleh Allah dari segala bentuk penyakit. Allahumma amin. Mari yang baik kita bawa pulang, yang buruk untuk kita lebur. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahumma ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Layaknya majelis kita usaikan dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.